Dari dicaci maki karena pendatang, difitnah. Saya hanya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman. 10 nama pemenang giveaway 1 juta views. Siapakah dia? Tonton di video ini. Halo warga sedunia, ken kabare. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat dan bersemangat. Pagi yang sangat indah di Belgia dengan pemandangan yang serba putih. Ternyata dari tadi malam turun gerimis salju. Biasanya saljunya itu gede-gede ya, banyak. Tapi dari kemarin sampai hari ini hanya gerimis-gerimis salju kecil. Cuman karena suhu udara di luar mencapai minus 4 derajat ya, jadi 4 derajat di bawah 0, salju-salju ini tidak cepat meleleh seperti yang kelihatan di belakang saya itu. Sementara di negara tetangga, di Belanda, terjadi badai salju. Salju di sana mencapai ketinggian 40 cm. Atau kalau di Indonesia mungkin sebatas lutut ya. Beruntung sekali di Belgia masih bisa orang-orang keluar dengan aman ya untuk bekerja atau berbelanja. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, di dalam rumah saya sekarang memakai jaket tebal, baju termasuk topi penutup kepala ini ya. Karena sebentar lagi saya akan pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, sebelum pergi ke supermarket, saya hanya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang telah mengirimkan komen-komennya di setiap video yang saya bikin di channel YouTube saya ini. Dari sejak awal saya membuat channel YouTube tahun 2020 ya, sekitar bulan April, setiap komen selalu saya berusaha untuk menjawabnya. Nah, kemarin-kemarin komen yang muncul itu semakin bertambah sampai ratusan komen setiap hari. Saya pun sengaja bangun pagi-pagi, lebih pagi dari biasanya. Saya biasa bangun jam 5 pagi. Nah, beberapa hari terakhir saya pun bangun jam 4 pagi agar bisa menjawab komen-komen dari teman-teman di YouTube ya. Nah, kemarin saya seharian pergi ke rumah teman. Itu totalnya di luar rumah sekitar 8 jam ya. Jadi selama saya bersama teman-teman saya itu, saya pun tidak melihat HP. Dan pulang ke rumah, saya melihat ada ribuan komen di YouTube. Terus gimana dong sekarang ngejawabnya? Karena sudah numpuk dan waktu yang saya punya pun semakin menipis ya. Karena sebentar lagi mungkin kalau Tuhan mengizinkan bisnis akan kembali dibuka. Katanya sih mulai dari tanggal 1 Maret Masas boleh dibuka kembali. Sebagai informasi, sejak lockdown kedua ini bisnis saya tutup sejak tanggal 28 Oktober sampai sekarang. Jadi sejak bulan Oktober itu saya menjadi pengangguran. Nah, kalau diizinkan Tuhan dan sesuai dengan apa yang dibilang pemerintah di Belgia, saya bisa membuka kembali bisnis Masas dari tanggal 1 Maret ini. Mudah-mudahan saja ya. Jadi ada banyak persiapan, artinya waktu saya pun semakin sedikit untuk menjawab komen-komen teman-teman di YouTube. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah subscribe, yang sering komen-komen, yang nonton video saya ya. Jadi video saya itu sekarang yang awalnya setiap hari mungkin saya jawab komen ratusan, sekarang sudah ribuan. Jadi saya kewalahan untuk menjawab semuanya. Terima kasih banyak ya. Nah, saya meminta maaf jika dari kemarin saya belum bisa atau tidak bisa menjawab komen teman-teman tadi. Jangan nanti dikira saya sombong. Ya, dikira sudah subscribe-nya banyak, terus view-nya banyak, saya sekarang jadi males komen. Bukan itu ya, karena waktu yang semakin tidak ada dan komennya yang semakin banyak. Tapi jangan berhenti nulis komen ya. Tetap nulis komen, saya akan membacanya dan saya kasih love atau like ya. Kalau memang ada pertanyaan urgent, saya pasti akan menjawabnya. Sementara itu saya baca semuanya, dari pagi sampai malam, baca kasih love, terus baca kasih love. Cuman kalau saya jawab satu, terus jawab yang lainnya enggak, nanti dikira pilih kasih ya. Kecuali ada pertanyaan khusus atau spesial atau urgent, pasti saya jawab.
Nah, ngomong-ngomong tentang channel YouTube, saya bikinnya itu di bulan April 2020, pas lockdown pertama di Belgia. Niat awalnya hanya ingin menyimpan kenangan-kenangan manis saya bersama keluarga, terutama bersama ibu sewaktu ibu dan adik liburan di Belgia. Terus juga mungkin nantinya ya kenang-kenangan untuk saya pribadi selama bekerja dan hidup di negeri rantau. Ternyata dari video-video saya itu respon dari yang nonton juga positif. Mereka sering banyak mendapatkan informasi tentang Belgia khususnya ya, atau luar negeri umumnya. Jadi saya pun jadi semangat untuk bikin konten-konten lagi. Jadi kalau mungkin ada beberapa video yang tidak berkenan atau kata-kata yang saya ucapkan tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan ya, karena itu awalnya yaitu untuk menyimpan kenangan-kenangan indah pribadi saya di YouTube. Terus dari situ banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, rencananya saya bikin konten-konten yang lain sesuai dengan pertanyaan itu. Cuma yaitu waktunya yang belum ada. Jadi tentang kenapa saya dipanggil Pak Lurah, terus gimana ceritanya bisa sampai ke Belgia, terus apakah saya sudah berkeluarga, terus dan masih banyak lagi ya. Deretan pertanyaan itu saya simpen, cuma harus saya bikin kontennya per topik ya, biar tidak campur-campur ya. Nanti kalau sudah ada waktunya, saya jawab semuanya lewat video. Karena video yang saya bikin itu dari pengalaman saya pribadi, dan channel saya bikin ini juga untuk menyimpan kenangan-kenangan indah selama saya di rantau. Ya, channel saya anggap juga sebagai rumah saya sendiri ya. Jadi rumah di mana nanti setiap saat saya bisa flashback, melihat kembali. Oh, saya pernah ke sini, saya pernah makan ini, saya pernah ketemu dengan ini. Begitu. Jadi saya membuat video ini setidaknya bisa memberi manfaat tambahan bagi yang memerlukan ya, atau mungkin bisa terhibur dengan video-video yang saya buat. Nah, karena saya menganggap channel saya ini sebagai tempat di mana saya mengadu menyimpan memori-memori, atau sebagai rumah di mana saya nanti bisa melihat kembali kenangan-kenangan indah, saya ingin orang yang mampir atau singgah ke rumah saya alias channel saya ini, saya inginnya mereka juga menghormati tempat di mana saya tinggal, menghormati orang-orang yang mampir juga, dengan cara jangan menulis komen yang mengandung perpecahan atau yang berisi unsur-unsur sara, atau menulis sesuatu yang pengen mengadu domba, atau menulis hal-hal yang berbau negatif ya. Karena saya percaya tulisan atau ucapan itu adalah doa. Jadi saya berusaha menulis atau berucap sepositif mungkin ya. Jadi kalau saya mendoakan seseorang, setidaknya nanti timbal baliknya pun akan sama ya. Berhati-hati menulis kata-kata atau berucap dengan seseorang ya. Karena kalau dipikir-pikir, meladeni orang yang sengaja menulis komen-komen negatif, baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, pokoknya di sosial media, itu nggak ada untungnya. Sama sekali nggak ada untungnya. Saya sering melihat di Facebook terutama ya, wah mereka berargumen ya, mereka debat kusir tiada henti dengan orang satu yang tidak mereka kenal. Yang kedua, kadang lebih banyak memakai akun-akun palsu. Yang ketiga, untungnya apa? Coba kalau kita berdiskusi ya secara sehat, mungkin lewat telepon atau bertemu langsung, setelah itu mungkin kita akan mendapatkan solusi atau kesepakatan bersama. Tapi kalau berargumen atau debat kusir di sosial media dengan orang yang nun jauh di sana dan kita tidak tahu siapa orangnya, nggak bakalan ada solusinya. Bener deh, saya lihat sendiri. Yang si A ngotot memegang pendapatnya, si B ngotot mempertahankan pendapatnya. Jadi semuanya begini, nggak ada yang bertemu. Ya, ada lari ke timur, yang satu lari ke barat. Nah, di samping itu, yang ngebaca juga jadinya enek gitu ya. Jadi negatif, terus bertengkar, terus kenapa tidak menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang positif?
ya, untuk membaca hal-hal yang positif atau memberi semangat ke orang lain, mendoakan orang lain. Karena saya yakin kalau pikiran kita positif, menuliskan hal-hal positif atau berucap positif, kita pun akan menerima hal yang sama. Benar, saya sudah sering mengalami bertahun-tahun merantau di luar negeri, dari dicaci maki karena pendatang, difitnah, macam-macam. Saya tidak pernah meladenin. Tidak pernah digosipin. Wah, itu udah bukan artis, cuma sering masuk gosip ya. Buat apa meladenin itu? Karena orang juga kalau semakin kita, yang namanya gosip ya, semakin digosok, semakin asik. Jadi kalau kita merespon, mereka semakin seneng. Semakin kita marah, semakin mereka happy. Ya, kita yang marah, pusing, kerjaan nggak selesai, merekanya yang happy-happy. Jadi jangan ya. Nah, untuk itu intinya kalau nanti saya melihat atau membaca ada komen-komen yang bernuansa sara, yang negatif, yang tidak masuk ke topik ya, alias sengaja membuat sesuatu biar ricuh, saya mohon maaf sekali akan mendelete komen itu. Atau kalau mereka terus ngotot komen, sudah dikasih tahu, saya akan blokir akunnya. Karena seperti yang saya bilang, tujuan saya membuat akun YouTube ini adalah untuk berbagi kebaikan, berbagi nilai positif, berbagi semangat, berbagi pengalaman. Bukan untuk debat kusir. Oke? Nah, biar nggak ngomongnya panjang, cuma itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk supportnya ya. Jadi jangan berhenti mensupport karena semakin juga kalian memberikan supportnya, semakin saya bersemangat untuk membagikan hal-hal yang baik ya. Terus juga mohon maaf sekali karena tidak bisa membalas komen-komen dari teman-teman. Pengen rasanya. Beberapa hari kemarin sewaktu komennya masih belum banyak, saya sering membaca komen-komen itu serasa curhat ya. Ada ibu yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan anaknya. Atau kebalikannya, anak yang bertahun-tahun tidak ketemu ibunya atau keluarganya ya. Atau pengalaman mereka yang masih dirantau belum pernah pulang kampung karena suatu hal. Itu saya baca itu seperti pengalaman saya sendiri juga. Jadi pengen rasanya curhat lewat komen ya, atau menjawab komen-komen itu dengan pengalaman saya sendiri. Ya, cuma tadi waktunya sudah semakin tidak ada, dan saya juga sekarang harus siap-siap untuk membuka bisnis lagi di Belgia. Nah, ngomong-ngomong tentang berbagi, di samping berbagi pengalaman lewat video-video saya di channel YouTube saya ini, saya juga sering berbagi rezeki. Karena sejak lockdown tahun lalu, saya menjadi pengangguran. Dari sejak itu, saya punya banyak waktu untuk membuat konten-konten di channel YouTube saya. Nah, dari situ saya sering bikin giveaway, ya, alias undian-undian berhadiah, yang syaratnya itu paling simpel kayaknya ya. Paling disuruh komen yang positif, tidak mengandung sara, atau menjawab pertanyaan, yang jawabannya pun saya taruh di video. Beneran, coba cek di video-video giveaway saya ya. Tujuannya adalah ingin berbagi juga, berbagi rezeki, karena saya dulu pernah juga di situasi sangat di bawah. Sampai pernah minta makan ke orang lain ya. Pernah minta makan ke teman-teman kos karena uang kos tidak ada, uang makan tidak ada ya. Waktu dulu di Bali, juga sama waktu dulu di Italia, karena saya juga pendatang dan seorang diri. Jadi di masa pandemi ini saya tahu banyak yang kehilangan pekerjaan ya, banyak yang perusahaan-perusahaannya bangkrut atau bisnisnya tutup ya. Nah, dengan sedikit berbagi ini mungkin bisa dipakai untuk sesuatu yang berguna buat keluarganya ya. Nah, dari situ saya berkeinginan kalau ada rezeki lebih, saya berbagi lewat giveaway. Nah, jadi kalau teman-teman melihat saya sering bikin giveaway, ya tujuannya ya hanya ingin berbagi. Bukan karena saya punya lebih, tapi karena saya pernah merasakan di situasi yang sama ya. Terus, ngomong-ngomong mengenai giveaway, kemarin saya bikin giveaway tentang 1 juta views. Kalau saya berhasil
mencapai 1 juta views, maka saya akan bagi-bagi hadiah berupa uang tunai senilai 250.000 per orang untuk 10 orang. Nah, ternyata 3 hari yang lalu sudah mencapai 1 juta views. Jadi hari ini saya akan mengumumkan 10 nama pemenang giveaway 1 juta views. Siapakah dia? Tonton di video ini. Oke, selamat ya kepada para pemenang. Ke-10 pemenang yang masing-masing mendapatkan Rp250.000 cash alias tunai. Nanti minta tolong untuk komen di bawah video ini atau saya akan kontak lewat komen juga untuk info-info detailnya gimana mengirimkan uang itu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Terima kasih buat semua yang ikut dalam giveaway ini. Ada lebih dari 1.000 komen yang masuk. Bayangkan, 1.000 komen yang saya baca dan saya jawab satu persatu. Komen-komen itu 100% bernilai positif, memberikan saya semangat, mendoakan orang lain yang membaca komen itu pun senang ya. Jadi kalau orang lain mendoakan saya jawab dengan doa juga. Jadi kita saling mendoakan. Gimana? Enak kan? Asik banget kan membaca 1.000 komen yang membuat kita lebih bersemangat ya, yang saling mendoakan. Itu yang saya minta nanti di channel saya ini. Jadi kita sharing juga hal-hal yang positif lewat komen-komen ya. Kalau seseorang perlu bantuan atau lagi curhat, silakan dibantu, jangan dibully atau jangan dicemoohkan ya. Kita tidak tahu suatu saat nanti kita juga perlu bantuan ya. Jadi biarkan mereka curhat, yang penting tidak mengandung unsur-unsur sara atau sengaja mengadu domba biar kita ricuh. Nah, buat teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati karena pasti akan ada lagi giveaway lainnya. Pokoknya stay tune, pantengin terus channel YouTube Pak Lurah di Belgia.